안녕하세요, 여러분. Oke, El Oni channel에 환영합니다. Selamat datang di channel El Oni. Oke, dalam rangka untuk mereview materi-materi tentang persiapan IPS topik buat kalian yang berencana untuk ikut program G2G, bekerja resmi melalui jalur pemerintah ya. IPS topik ini perlu banget, kalian wajib ujian. Oke, untuk persiapannya jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin terkendala biaya nggak bisa ikut kursus atau gimana gitu ya. Oke, kalian silakan pelajari dengan gratis. Semoga bisa membantu. Oke, kita sama-sama belajar. Kalau pun ada yang masih belum ngerti sama sekali dari nol, kita bakal belajar di sini. 알겠습니까? 네, 좋아요. 그럼 이제부터 시작합니다. Kita mulai dari sekarang ya. Untuk yang pertama, bagian pertama kita bakal bahas tentang Hangul. Oke, Hangul itu adalah aksara atau cara penulisan Korea. Kalau kita kan pakai ABC ya, alfabet. Kalau Korea namanya Hangul. Oke, Korean alphabet. 자, untuk Hangul sendiri itu jumlahnya ada 40 ya, Robun. Ada 40 ya, terbagi dari jaum, konsonan, dan juga boum. Nanti ini terbagi lagi. Jaum ini ada yang konsonan dasar, ada juga yang konsonan ganda. Sama juga, boum juga vokal dasar ada, dan juga vokal gabungan juga ada. Kita bakal pelajarin pelan-pelan. Untuk hari ini kita bakal fokus ke vokal dulu. Oke, tapi sebelum itu silakan kalian pahami bahwa penulisan Hangul sama alfabet itu beda. Kalau kita kan alfabet kita tulis langsung merata sejajar seperti ini ya. Jadi langsung bla 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 gitu. Tapi kalau untuk Hangul dia ditulis per suku kata. Kalau kita kayak ba, bi, bu, da, di, du seperti itu ya. Nah, tiap suku kata, nah ini ada aturannya gitu ya. Nah, untuk penulisannya sendiri komposisinya kusongnya itu terbagi 4. Ada moum yang artinya satu suku kata hanya terdiri dari vokal. Gini ya. Kemudian ada juga yang terdiri dari jaum sama moum, yaitu konsonan sama vokal. Seperti ini. Kemudian ada juga yang terdiri dari vokal, kemudian konsonan. Oke, contohnya. Jangan khawatir kalau belum bisa membaca ya. Nanti kalian akan bisa baca ini. Kemudian ada yang jaum, moum, tambah jaum. Jadi satu suku kata itu ada yang dari konsonan ditambah vokal ditambah konsonan. Gitu. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui, nanti kalian akan bertemu dengan yang namanya konsonan iyeng. Oke, namanya konsonan iyeng itu bentuknya bulat seperti ini. Nah, ini ya, bulat seperti ini. Kalau dia berada di sebelah kiri mengawali sebuah suku kata, maka dia tidak dibaca sebagai apapun. Tidak ada bunyi. Oke, di sini dikatakan tidak ada bunyi. Oke. Kemudian untuk penulisan suku kata pun ada dua cara. Ada yang ditulis secara vertikal alias dari atas ke bawah gitu ya, berjajar seperti ini. Ada juga yang secara horizontal. Oke, ada yang menyamping seperti ini. Nah, nanti akan ada bagian-bagian vokal mana yang akan ditulis secara menyamping ataupun ke bawah. Oke. Nah, di sini kalian perhatikan ada yang ditulisnya jajar menyamping. Ini ada yang ke bawah. Ini juga menyamping kemudian ke bawah. Sama. Kemudian ada yang ke bawah semua. Oke. Kita akan lihat. Pertama-tama kita harus tahu dulu bentuk vokalnya dibaca seperti apa. Oke. 자, 그럼 모음부터 시작할게요. Kita mulai dari moum dulu ya. Moum itu ada jumlahnya 21. Untuk vokal 21 dibagi ada vokal dasarnya 10 dan vokal gabungannya 11. Oke, kita lihat yang vokal dasar dulu ya. Gibon, boum. Untuk penulisan vokal dasar paling pertama ada vokal A. Di sini vokal A, kalian cara menulisnya dari atas ke bawah, kemudian dikasih tangan ke samping kanan ya. Oke, seperti ini. Ke kanan. Oke. Gampang ya, kalian silakan ikut berlatih menggunakan buku masing-masing. Ini namanya vokal A, dibaca sebagai A, bunyi vokalnya. Kemudian ada vokal kedua, ditulis ke bawah juga, terus tangannya 2 ke kanan. Tangannya 2 ke depan,
Ini namanya adalah vokal ya. Vokal ya. Hati-hati, sama-sama ke kanan, tapi kalau yang tangannya 1A, yang tangannya 2, ya. Kemudian ada yang menuliskan lurus seperti ini, tapi tangannya ke belakang, ke samping kiri. Oke. Ini terserah kalian bebas mau nulisnya begini, atau lurus dulu baru tangannya, gak masalah ya. Yang penting bentuknya seperti ini. Ini namanya vokal O. Dituliskan romanisasinya EO, tapi kalian tetap baca seperti vokal O biasa. Kemudian sama kayak ayah, ada juga oyo. Sama lurus, tapi tangannya 2 ke belakang, ke arah kiri. Oke, terserah kalian mau nulisnya gimana. Dari mana dulu gitu ya garisnya. Yo. Oke, ini namanya vokal yo. Jadi kalau ada tambahan 1 garis, maka ditambah huruf yo. Huruf Y. Oke. Nah, ditulisnya yo. Oke, selanjutnya ada vokal yang kali ini ditulisnya mendatar. Oke. Mau nulisnya ini dulu baru begini nggak masalah, senyaman kalian. Oke, ini namanya vokal O. Batangnya ke atas ya. Garis mendatar, batangnya ke atas. Vokal O. 자, 이거랑 이거는 차이점이 뭔가요? Apa ya bedanya yang ini sama yang ini? Oke, bedanya kalau yang ini mulut kita itu lebih lebar. Kalau yang ini mulut kita lebih kecil. O, U dan O, U. Ini O-nya lebih lebar lagi, bukannya O, dan ini mulut kita kecil banget, sempit. O, O. Beda ya, O. Oke, selanjutnya ada yang kayak huruf O tapi batang ke atasnya 2. Sama ya. Ayah, oyo, maka ini ada juga yang namanya uyu. Oke, tinggal ditambah huruf Y. Yo. Kemudian ada juga yang hampir mirip kayak O, tapi jangan terkecoh, dia batangnya ke bawah. Oke, kita bisa gambar garis dulu, baru ke bawah. Terserah ya, senyaman kalian menulisnya garisnya dari mana. Oke, dia hadapnya ke bawah. Nah, ini namanya vokal U. Kalau ke atas O, kalau ke bawah U. Kemudian sama juga kayak vokal U, tapi garisnya ada 2, maka tinggal ditambahin Y, jadinya U. Oke, U. Silakan kalian belajar juga ya, mempraktekannya di buku tulis. Oke. U. Lanjut lagi ada vokal E. Nah, dia garis datar gini aja ya, Robot. Gampang ya. Bukan E ya. Tulisan romanisasinya EU, tapi dibacanya Gimana sih? Kayak kata elang, emas, E-nya yang tidur, kecil gitu ya. Kemudian yang paling mudah, ada garis lurus aja. Ini namanya vokal I. Oke, vokal I biasa. Ya, perhatikan. Ayah, oyo, uyo, uyu, ei. Oke, silakan kalian ulang masing-masing. Kemudian ini adalah vokal dasar. Selanjutnya kita masuk ke vokal gabungan. Oke. Untuk vokal gabungan maksudnya adalah vokal yang terdiri dari satu vokal dengan vokal lain digabung kemudian membentuk bunyi baru ya Robun. Oke, jadi ada bunyi baru yang terbentuk atas vokal yang ditulis 2 macam. Yang pertama di sini ada vokal E. Nah, ini sebenarnya gabungan dari vokal apa sih? Gabungan dari vokal A dengan vokal I. Jadinya kayak huruf H gitu ya, tapi beda. Ini senyaman kalian mau nulisnya dari mana juga. Oke. Vokal E ditulis kalau dalam romanisasi AE, tapi dibacanya E. Oke, E besar kalau saya bilang. Kemudian ada juga kayak huruf H, bentuknya lebih kayak tangga ya, ditambah 2 garis. Oke, seperti ini. Nah, seperti yang kalian duga, pasti ditambah huruf Y.
Kalau ada penambahan garis yang sama ditambah huruf Y. Jadi yae, cuma bacanya Y. Oke. Huruf ketiga untuk vokal gabungan, itu ada gabungan dari vokal O ditambah I. Nah, kalian bisa nulisnya dari mana saja, tapi di sini dia dibaca sebagai huruf E. Oke. Huruf E. Nah, bedanya apa sama yang nomor 1? Gitu ya. Nah, kalau yang ini mungkin kalian masih ingat dengan vokal O dan vokal U. Nah, sama. Kalau yang E ini mulut kita lebih lebar, sedangkan yang E ini mulut kita lubangnya lebih kecil. E, 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 E. Beda ya. Oke. Selanjutnya kalau tambah garis 2, sama juga ditambahkan huruf Y. Jadi ini Y. Y. Oke, ditulisnya Y biasa. Berikut ada gabungan lagi dari vokal O bulat yang mulut kita sempit, ditambah vokal A. Oke. O sama A ketika kalian ucapkan dengan lebih cepat, itu akan membentuk bunyi wa. Wa, wa. Maka vokal ini disebut vokal wa. Vokal wa. Selanjutnya ada vokal O juga. O yang batangnya ke atas ya. Kemudian ditambah dengan vokal E yang cempreng, yang lebar terbuka. Nah, O sama E ketika kalian ucapkan dengan cepat itu menjadi we. Oe. Oe. Oke. Kalau ditulis dia jadi Y. Dibacanya W, tapi mulutnya kita lebar. Kemudian ada juga vokal O sama I. Oke, O sama I. Di sini dia dibaca sebagai vokal W. Loh, kok sama lagi W-nya? Gitu ya. Oke, tapi beda. Kalau yang ini, O. Mulut kita pertama dari kecil, O-nya kan O kecil. Kemudian membentuk mulut yang besar. O. Sedangkan yang ini, mulut kita kecil, kemudian membentuk huruf I biasa. Ui, W. Jadi O-nya kecil, E-nya juga kecil. W. Bedakan ya. W. Selanjutnya ada gabungan vokal U yang batangnya ke bawah, ditambah dengan vokal O. U sama O. Kalau kalian ucapkan dengan cepat, dia jadi vokal U. Oke. Jadi vokal wo biasa. Kemudian ada vokal U juga, tapi ditambah dengan vokal E yang kecil. Oke, bukan E yang lebar ya. E yang kecil, U sama E. Oke, U dan E jadinya W. Cuma unsurnya yang membedakan adalah ini kita mengucapkan U dulu, kemudian E. Oke, W. Jadi mengucapkan W-nya yang ini beda. Kalau ini kita mengucapkan W dengan mulut yang memposisikan seperti huruf O dulu. W. Dan ini mulut kita posisinya huruf U dulu. W. Selanjutnya ada lagi vokal U ketemu sama I. Nah ini gampang. Kalian kalau ngucapin secara cepat U sama I jadinya ui. Oke, ui. Terakhir ada vokal I. E sama I. I dibaca secara cepat. Sama kayak nama orang Sunda ya. Oke, baik. Semoga sampai sini bisa paham ya untuk jenis-jenis vokal. Hari ini kita sudah belajar bentuk vokal. Selanjutnya kita lihat cara penerapan bacanya gimana sih. Oke.
Nah, seperti yang disebutkan di awal bahwa bunyi vokal dalam satu suku kata itu bisa aja dibuat, tapi dengan syarat harus ada konsonan yang membantu supaya dia bisa jadi satu suku kata yang utuh. Konsonannya adalah konsonan bulat, ini nama konsonannya iyeng. Oke, nama konsonan iyeng. Oke, nah, lihat. Berdasarkan jenis vokalnya, kita harus tahu nanti dia ditulisnya di samping atau di bawah. Kalau vokalnya yang mempunyai garis dasar tegak, maka dia ditulisnya di samping. Oke, kalau yang garis dasarnya horizontal, maka dia ditulisnya di bawah. Oke, kita lihat Saerabun Ilbon nomor 1. Ini ada konsonan O, iya konsonan iyeng sama I. Maka langsung dibaca I. Karena konsonannya ini tidak dibaca atau tidak berbunyi apapun, konsonan iyengnya. Jadi ini dibacanya I. Oke. I artinya, kalau dalam bahasa Korea itu bisa berarti 2. Selanjutnya ada konsonan iyeng yang tidak dibaca sebagai apapun dengan vokal U. Jadi langsung aja yang dibaca vokalnya. U. Oke. Nah, O ini harus bulat. Jangan sama dengan O yang lebar. Oke. U artinya bisa dikatakan sebagai 5. Oke. Angka ya. I2, O5. Sambon nomor 3 ada suku kata pertama bulat sama A. Maka langsung dibaca A. Sama bulat sama I langsung dibaca I. Jadi ai. Ai artinya adalah anak. Sabon. U. Oke, bulatnya nggak dibaca langsung O sama I. Jadi ui. Ui artinya timun. Ubon nomor 5. Di sini bulatnya kita abaikan langsung ke vokal U dan vokal U. Jadi uyu. Uyu artinya adalah susu. Kemudian yang yukpon nomor 6. Nah, di sini kalian lihat yo ini bentuknya mendatar ya, garis tegak, sorry. Jadi ditulisnya di samping. Konsonannya dulu, baru yo-nya, baru konsonan lagi, baru u. Ditulisnya yeo, tapi bacanya yo, mulut kita lebih lebar. Yo, yo artinya rubah. Lihat yang mana aja yang ditulis di samping. Nih yang mendatar i, a, i, yo. Sedangkan kalau huruf u ini sama u sama u ini kan ditulisnya rebahan gitu ya, rebahan. Maka dia di bawah. Kalau tegak dia di samping. Kita lihat contoh yang lain. Nah, masih dengan dibantu konsonan iyeng. Jadi kita langsung baca vokalnya aja. Ada 2 ya. Ada yo sama i, maka dibacanya ye. Ye. Ye artinya iya dalam bahasa Korea. Ibon, vokal O dan A. Dibaca wa. Wah, ini adalah ungkapan kagum ya. 감탄 표현이에요. 자, 3번. Ada langsung ke vokal O sama E, maka dia dibaca vokal W. Tulisannya W, bacanya W. Oke. W ini adalah bentuk tanya atau kalimat tanya yang artinya kenapa. Ya. W. Oke. Selanjutnya ada vokal O ditambah A. O sama A jadinya wa. Dan ada vokal yo. Seperti ini vokal yo. Jadi wayo. Wayo artinya datang. Ubon nomor 5. Ada vokal U sama I dibaca secara cepat jadinya wi. Kemudian ada vokal E biasa. Ini dibaca E biasa. Jadi wi ye. Wiye. Wiye artinya atas. Posisi di atas. Kemudian ada
O sama I, nah beda ya, kalau ini tadi U sama I, kalau ini O sama I jadinya W. Sama U sama O jadinya wo. Kemudian yo. We, wo, yo. We, wo, yo. Artinya menghafal. Oke. Nah, silakan kalian juga mungkin mau berlatih. Mungkin yang mau berlatih bisa mengucapkan contoh-contoh kata berikut ya. Maksudnya ini dibaca sebagai suku kata apa. Oke, suku kata apa. Silakan berlatih di rumah masing-masing. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar maupun langsung DM saya di Instagram. Akan saya sertakan nanti linknya di bawah ya. Oke. 여러분, 물어보고 싶으면 jika ingin bertanya, 언제든지 연락해도 돼요. Kapanpun boleh kontak saya ya. Oke. 자, selamat berlatih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya tentang konsonan dasar dan konsonan ganda. 자, 그럼 연습 잘하세요. 감사합니다.